Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihil kitaba liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mala'a bihil kaunu nura. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi alladzina kanu lil haqqi mutamassikina wa ansara. Qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabb Azza wa Jalla, Tuhan yang maha gagah perkasa, pencipta alam semesta beserta isinya. Rabb Azza wa Jalla amat sangat sayang terhadap hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa bisa mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita lalu kemudian kita bisa mensyukurinya, maka nikmat yang Allah telah berikan kepada kita akan selalu ditambah dan ditambah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah selaku umatnya Nabi Muhammad yang disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulnya, dan kelak mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentu dengan amat sangat berharap bahwa syafaatul uzma akan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya diantaranya adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah menjadi barometer, menjadi hal terpenting daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat sayang kepada hambanya, amat sangat sayang kepada kita, di mana Allah ciptakan manusia lengkap dengan segala hal kesempurnaannya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia adalah dalam bentuk yang paling sempurna. Bukan hanya menciptakannya saja dalam hal bentuk yang paling sempurna. Begitu manusia sudah terlahir ke alam dunia, maka segala kebutuhan manusia Allah cukupi semuanya. Oleh karena itu, agar kemudian kita tidak tersasar, agar kemudian kita tidak melenceng dari jalur apa yang Allah inginkan, maka Allah kirimkan satu paket undang-undang yang sangat luar biasa, yakni Al-Quranul Karim. Subhanallah, sungguh sangat dahsyat Al-Quran. Jangankan membacanya, melihatnya saja sudah Allah berikan pahala. Maka ada 5 hal penting, ada 5 perkara yang baru dilihatnya saja sudah mendapatkan pahala. 1, orang yang melihat Ka'bah. 2, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melihat Al-Quran. Yang keempat, melihat wajah kedua orang tua. Yang kelima adalah melihat wajah pasangan suami istri. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan bahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah dustur, Al-Quran adalah undang-undang bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
yang sering kita dengar dalam firman-Nya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab la raiba fi, bahwa kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu masing-masing agama memiliki panduan kitab, dan bagi orang yang beriman, bagi orang Islam tentu panduannya adalah Al-Qur'anul Karim. Umat Nasrani punya kitab namanya Injil. Orang Yahudi punya kitab namanya Taurat. Orang Buddha punya kitab namanya Tripitaka. Orang Hindu juga punya kitab namanya Weda. Konghucu punya kitab namanya Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab namanya Zen Avesta. Bahkan kemudian orang kebatinan golongan Eling pun punya kitab namanya Serat Centani Hidayat Jati atau Darmo Gandul. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang amat sangat mulia. Al-Quran telah mengcover dari semua kitab. Kitab Taurat ada dalam Al-Quran, Injil, Zabur, semua berada dalam Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran adalah kitab yang paling istimewa karena di dalamnya mencakup dengan berbagai hal. Semua ajaran ada di dalam Al-Quran, semua petunjuk berada dalam Al-Quran. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul. Telah aku tinggalkan dua perkara kepada umat manusia, kepada umatnya Rasulullah, yang ketika umatnya Rasulullah berpegang teguh kepada dua hal itu, maka tidaklah akan tersesat selamanya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu tidak boleh ada sedikit pun keraguan yang ada dalam jiwa kita tentang Al-Quran. Dan Al-Quran keberadaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran adalah kitab yang istimewa. Allah tunjukkan keistimewaannya sejak diturunkannya Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak ada yang sanggup untuk merubah. Jangankan satu buku Al-Quran, satu kitab Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat pun tidaklah akan ada yang sanggup untuk kemudian menandinginya. Qala ta'ala fi ayatihil karim, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan melalui firman-Nya yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tantang, fa'tu bi suratin min mislih, silakan kamu buat satu surat saja yang seperti semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolongmu min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jangankan satu orang, dua orang, kelompok, golongan. Andai kemudian manusia yang paling pintar sekalipun yang ada di alam dunia dikumpulkan untuk membuat satu surat saja yang ada dalam Al-Quran, maka mereka tidaklah akan sanggup. Allah tantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in dunillahi in kuntum shadiqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Itu sebabnya tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam kita. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun yang tertanam dalam sanubari kita akan kebenaran Al-Quran. Subhanallah. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik di antara kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan daripada Al-Quran. Yang paling baik di antara kita, orang yang mau belajar Al-Quran setelah kita belajar, setelah kita ngerti lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, membaca Al-Quran adalah tidak bisa semaunya kita. Tentu ada adab, ada tata cara, ada sopan santun. Maka kemudian mari sama kita merenung
adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran ada aturannya, ada akhlaknya, ada sopan santunnya, ada yang harus dilakukan. Satu adalah berwudu. Ini adabnya. Jadi berwudu terlebih dahulu. Idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadhara bi ainaihi ma'al ma'au akhir qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batasat yadahu ma'al ma'au akhir qatril ma fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'ah masat rijlahu ma'al ma'au akhir qatril ma hatta nakhruja nakiyan minadz dzunub. Subhanallah. Adab, tata cara sopan santun membaca Al-Quran adalah pertama harus kita mengambil air wudu. Kenapa kemudian harus berwudu terlebih dahulu? Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min, apabila orang Islam, orang beriman telah berwudu, faghassala wajhahu, ya mencuci wajahnya, kharaja min wajhi kullu khati'ah, semua kotoran, kesalahan yang dibuat oleh bagian wajah, mata yang melihat kemudian hal-hal yang diinginkan oleh Allah, maka kemudian pada saat kita membasuh muka kita dengan air wudu itu, semua kotorannya akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah ana batasat ayadahu ma'al ma'au akhir qatril ma. Demikian pada saat kita membasuh tangan kita, lalu kemudian dosa yang dilakukan oleh tangan kita, Allah akan rontokkan dosa-dosanya. Lalu kemudian pada saat kita membasuh kaki kita, demikian juga sama. Dosa yang dilakukan oleh bagian kaki akan Allah rontokkan dengan seiringnya turunnya air wudu atau tetesan-tetesan air wudu. Itu sebabnya ketika kita membaca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, terlebih dahulu kita harus berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk dengan tertib. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, duduk yang rapi, duduk yang sopan. Menghadap presiden saja kita harus sopan, duduk yang rapi, tidak boleh ribut, tidak boleh berisik, tidak boleh acak-acakan. Menghadap orang, menghadap pejabat, menghadap orang yang lebih mulia dari kita, kita harus ada aturannya, ada protokolernya. Apalagi ini yang dibaca adalah Al-Quran, maka kemudian kita harus duduk dengan tertib, dengan rapih, dengan bagus. Yang ketiga, niat mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akan baca? Niatkan bahwa semata adalah menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita baca ini adalah semata-mata mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan melalui firman-Nya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan sebaik-baiknya dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara hadirin yang kami muliakan, pada saat kita kemudian baca Al-Quran, niatkan semata-mata karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran yang telah kita baca akan membentuk pribadi kita ini menjadi pribadi yang tenang, akan mampu membentuk pribadi kita ini pribadi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adab daripada membaca Al-Quran, menempatkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. Jadi pada saat kita membaca Al-Quran, pastikan Al-Quran tempatnya lebih tinggi. Jangan disejajarkan dengan kaki kita, apalagi mohon maaf di bawah kaki kita. Maka tempatnya harus lebih tinggi, harus terhormat, harus dihormati. Karena siapa yang menghormati, mengamalkan, maka Allah kemudian juga akan menyelamatkan kita. Bahkan Al-Quran sendiri yang kita baca, kelak akan memberikan syafaat kepada kita, akan menolong kita. Itu sebabnya kita harus agungkan, kita harus hormati, menempatkan Al-Quran pada tempat yang harus lebih tinggi pada saat kita membacanya. Lalu kemudian mengharap pahala dan syafaat, mengharap ridha Allah, mengharap syafaat, pertolongan daripada Al-Quran sendiri yang kita baca. Dan kemudian adabnya menghadap kiblat. Kemudian berpakaian bersih dan menutup aurat. Jangan sampai kita membaca Al-Quran lalu kemudian auratnya terbuka. Pada saat kita membaca Al-Quran lalu kemudian pakaian kita compang-camping. Pergi ke mall saja pakaiannya harus bagus, menghadap pejabat pakaiannya harus rapi, pergi kondangan saja pakaiannya harus rapi. Jangan kemudian pada saat membaca Al-Quran
justru kita pakaian seadanya, bahkan kemudian pakaian kotor compang-camping yang kita pakai. Maka pastikan pakaian kita harus bersih dan menutup aurat. Kemudian di antara adabnya adalah niat dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk ibadah kecuali dilaksanakannya dengan ikhlas. Oleh karena itu, demikian juga Al-Quran yang kita baca dengan ikhlas, maka kemudian akan berakibat positif kepada pembacanya. Kalau tadi adab tata cara yang harus kita perhatikan sebelum membaca Al-Quran, sekarang adalah adab ketika membaca Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran itu ada juga adabnya, ada caranya. Yang pertama, memohon perlindungan dari gangguan setan. Karena setan sudah berjanji, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, akan melencengkan anak cucu Adam, manusia, selagi mereka berada dalam jalan yang benar, akan diporak-porandakan niatnya, akan dilencengkan oleh iblis alaihi laknah dan setan durjana. Itu sebabnya ketika kita membaca Al-Quran, maka yang pertama harus dilakukan adalah memohon perlindungan daripada Allah, memohon perlindungan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang sering kita baca. Kemudian membacanya dengan tajwid dan tenang. Membaca Al-Quran harus dengan tajwidnya yang benar. Lalu kemudian membacanya jangan terlalu berburu-buru, dibaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Adalah kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Kita harus tahu mana idhar, mana idgham, mana iqlab, mana ikhfa. Maka kemudian ketika bacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka insya Allah bacaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusyuk. Ketika kita membaca Al-Quran, kita khusyuk, kita tenang, kita membacanya dengan berlahan-lahan, dengan dinikmati, lalu kemudian dengan merenungkan, syukur kita paham tentang arti dan tafsirnya. Seperti hal ataka haditsul ghasiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, atau yang lain, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kita renungi, kita analisa, kita berlahan-lahan dari ayat demi ayat yang kita baca, nambah khusyuk, nambah khusyuk, nambah khusyuk. Maka kemudian ketika kita membacanya dengan penuh khusyuk, maka kemudian lambat waktu dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, maka kemudian akan melelehlah air mata dari sudut mata kita sebagai tanda bukti bahwa kita membacanya dengan penuh khusyuk. Oleh karena itu, ketika membaca Al-Quran, ingatan kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil iktibar dari apa yang dibaca. Dari apa yang telah kita baca, kita ambil iktibarnya. Dari apa yang telah baca, kita ambil pembelajarannya. Jangan sampai kemudian kita hanya senang ngaji tapi tidak mengkaji, senang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Maka yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharuskan kepada kita muslim adalah selain membaca, mengkaji, paham, lalu kemudian diamalkannya. Kemudian sujud tilawah selepas membaca ayat sajadah. Hadirin yang kami muliakan, lalu kemudian begitu kita hendak membaca Al-Quran ada aturannya. Saat membaca Al-Quran pun ada akhlaknya, ada adabnya. Dan setelah membaca Al-Quran pun demikian. Ada akhlaknya, ada adabnya, ada tata caranya. Menutup Al-Quran dengan berdoa. Jangan sampai kemudian Al-Quran dianggap seperti buku-buku biasa. Maka kemudian ketika menutupnya pun, maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh agama kita. Begitu selesai membaca doa Al-Quran, maka lakukan dengan membaca doa. Allahumma arhamna bil Quran. Dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian mencium dan mengecup Al-Quran. Dipegangnya dengan baik. Lalu kemudian diciumnya dengan baik sebagai simbol bahwa kita ini adalah kagum, bahwa kita ini adalah memuliakan Al-Quran. Dan ingat, Rasulullah SAW pun telah menyampaikan kepada kita, siapa yang bergaul dengan orang biasa akan menjadi biasa, siapa yang bergaul dengan Al-Quran maka kemudian akan jadi mulia. Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa yang bergaul dengan Al-Quran maka kita akan terbawa menjadi mulia karena mulianya Al-Quran.
Lalu kemudian begitu selesai meletakkan di tempat yang sesuai, di tempat yang terhormat, di tempat tertentu yang telah disediakan dengan baik. Jangan sampai kemudian mencampur adukan, apalagi kemudian menaruh di bawah benda-benda yang lain. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, sebagai penutup, mari sama-sama kita merenung subhanallah dari apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita. Lalu kemudian apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapatkan berbagai macam disiplin ilmu dari guru-guru kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan menjadi penolong kita pada saat datangnya hari kiamat, pada saat kita menghadap Rabb Al-Jalla wa Jalla. Subhanallah, suatu ketika, hai Abu Hurairah, tidak seorang pun di sisi Allah yang mulia ini melebihi penghafal Al-Quran. Ketahuilah, para penghafal Al-Quran di sisi Allah adalah amat sangat mulia. Tiada seorang pun yang melebihi mulianya daripada penghafal Al-Quran kecuali Nabi. Itu sebabnya orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang pilihan Allah. Orang yang mampu menghafal Al-Quran, terus-menerus membaca Al-Quran, kelak adalah akan menjadi orang-orang yang sangat dimuliakan. Bahkan kemudian kelak akan dijemput oleh Al-Quran itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih mulia kecuali Nabi. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu an, pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku memberitahu kalian," kata Nabi, "tentang umatku yang paling utama di hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Inginkah kalian tahu siapa umatku yang paling mulia nanti di hari kiamat? Siapa yang paling dimuliakan pada hari kiamat?" Jawab mereka, "Baik ya Rasulullah." Kata mereka, "Ya Rasulullah, saya ingin tahu." Selanjutnya beliau Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang suka membaca Al-Quran ketika kiamat terjadi, maka Allah berseru, "Hai Jibril, umumkanlah di padang mahsyar, ketahuilah, siapakah yang suka membaca Al-Quran, segeralah tegak berdiri." Pengumuman demikian ini oleh Jibril diulang sampai 2-3 kali, maka mereka pun tegak berbaris di hadapan Allah yang pemurah. Tiada seorang pun dari mereka yang angkat bicara hingga tegaklah Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berseru, "Bacalah Al-Quran dengan nada suara tinggi." Maka membacalah masing-masing dari mereka ayat-ayat Al-Quran yang diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk setiap qori, untuk setiap pembaca yang suka membaca Al-Quran, ditinggikan tingkatan derajatnya seimbang dengan keindahan suara lagu nadanya, yang ia baca dengan penuh khusyuk, penganalisaan maknanya. Lalu Allah berfirman, "Hai ahliku, kenalkanlah dengan orang-orang yang telah memperlakukan sebagus-bagusnya kepadamu di dunia." Jawab mereka, "Ya, ada Tuhanku." Maka Allah menyuruh kepada mereka pergi ke padang mahsyar untuk mencari orang yang terkenal, orang yang dikenal, berlaku bagus kepada mereka, diajak masuk surga bersama mereka. Al-Quran yang Allah perintahkan, carilah orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu membaca Al-Quran, maka ajaklah mereka masuk ke dalam surga. Subhanallah, mari kita merenung. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta, orang yang berpaling dengan Al-Quran, orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, orang yang menganggap Al-Quran ini biasa, menyepelekan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau ikuti jejaknya Al-Quran, tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Maka kelak pada saat kita kembali kepada Allah, Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang buta. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang terus gemar untuk membaca Al-Quran, terutama di rumah-rumah kita, agar rumah kita ini ada cahaya sinar, ada cahaya yang terang benderang, sehingga kemudian siapapun yang berada di dalamnya maka akan bisa melakukan sebuah perjalanan yang benar, dan yang ketika masuk di dalamnya pun maka kemudian akan merasa tenang. Yaqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Baca, ini perintah Rasulullah SAW. Nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Hiasilah, terangilah, berikan cahaya di rumah-rumah kalian dengan cara membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita, jamaah kita untuk selalu senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bisa istiqamah membaca Al-Qur'an, syukur menghafalnya, karena ini akan meraih derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan baik, bisa melakukannya dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini. Banyak baca Al-Qur'an, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak tadarus, karena itu semua akan menjadi penolong kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ayyakum ajma'in. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.